Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Pak Rudi Monangan Sirait atau Pak Raid dalam pelajaran fisika kelas 10. Di pertemuan kita hari ini, kita melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu tentang momentum dan impuls. Oke, kita sudah bahas yaitu tentang momentum, apa itu momentum, contoh momentum, dan apa itu impuls dan contoh impuls, dan apa itu hubungan antara momentum dan impuls. Kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang hukum kekekalan momentum ya. Nah, bukan hanya energi yang kekal, ternyata momentum pun ada hukumnya. Nah, mari kita pelajari materi ini dengan baik. Apa bunyi hukum kekekalan momentum? Yaitu pada setiap peristiwa tumbukan, tahu tumbukan ya nak ya? Jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan selalu tetap atau sama. Nah, ini dia, misalnya contoh gambarnya. Itu peristiwa tumbukan ya nak ya. Nah, itu peristiwa tumbukan. Dalam artian seperti ini. Ketika benda satu dengan benda dua sebelum tumbukan, mereka punya kecepatan. Nah, ini V1 ini dan V2. Dan setelah tumbukan pun ada juga kecepatannya, namanya V1 setelah tumbukan dan ini V2 setelah tumbukan. Simbolnya V1 aksen dan V2 aksen. Gitu ya. Jumlah momentumnya sama. Nah, seperti itu ya. Sehingga dirumuskanlah ini. Sigma P sebelum sama dengan sigma P sesudah. Artinya gini, jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Gitu ya nak ya. Nah, ini kan tadi benda satu memiliki kecepatan dan juga massa. Berarti namanya P1. Nah, rumus momentum itu kan M kali V. Berarti P1 itu M1 kali V1. Kemudian benda 2 sebelum tumbukan ada juga momentumnya. Tadi ada kecepatannya. Berarti namanya M2 kali V2. Nah, setelah tumbukan V1 ada lagi kecepatannya yang baru. Dan V2 juga ada lagi kecepatan yang baru, namanya V1 aksen dan V2 aksen. Maka momentumnya pun juga baru, maka namanya P1 aksen dan P2 aksen, gitu ya. Jadi M1 P1 aksen tambah M2 V2 aksen. Artinya di sini ini setelah tumbukan, ini sebelum tumbukan. Seperti itu nak ya. Nah, tapi di sini ini tanda tambah, tapi tidak selamanya ini nanti tambah ya nak ya. Kenapa? Karena momentum itu besaran vektor, berarti dia punya nilai dan punya arah. Kalau kita anggap ke kanan nanti positif, maka ke kiri negatif. Atau sebaliknya, kalau ke kiri kita anggap positif, berarti ke kanan negatif. Seperti itu nak ya. Oke, itulah hukum kekekalan momentum ya. Kita ke contoh soal. Oke. Pada gambar animasi di bawah ini diketahui massa bola 1 dan bola 2 adalah 300 gram dan 100 gram. Oke, berarti massa bola 1 lebih besar dari massa bola 2. Ini 300 gram, ini 100 gram. Nah, ini nanti kita rubah dulu kemana? Ke kilogram. 300 gram itu berapa kilogram? 0,3. 100 gram itu berapa kilogram? 0,1. Kecepatan kedua bola sebelum tumbukan adalah sama. Oh, berarti kecepatan bola 1 dan bola 2 sama, yaitu 4 meter per sekon. Tetapi berlawanan arah. Nah, berlawanan arah berarti ini kan V1 ke kanan, berarti ini nanti kita anggaplah positif. Dan V2 ini arahnya ke kiri, berarti kita anggaplah negatif. Seperti itu. Nah ya, oke. Nah, sama 4 meter per sekon, tetapi berlawanan arah atau saling mendekat. Jika kecepatan bola 1 setelah bertumbukan menjadi
1 meter per sekon. Nah, artinya gini, kecepatan bola satu kan mula-mula 4 meter per sekon. Ternyata setelah tumbukan, kecepatannya setelah dipantulkan menjadi 1. Oh, ada pengurangan kecepatan di sini gitu ya. Dengan arah yang berlawanan dengan arah sebelum tumbukan. Oh, berlawanan arah dia. Kecepatannya setelah tumbukan. Ke kiri nanti dia kena. Nah, berarti nanti kecepatannya itu juga kita anggap sebagai negatif gitu. Maka hitunglah kecepatan bola 2 setelah bertumbukan. Nah, nanti V2 aksennya yang ditanya. Nah, kalau kita ilustrasikan seperti ini gambarnya. Coba kita lihat. Ini V1 aksennya ya. Jadi dia lebih lambat dia jadinya. Dan ini V2 aksennya berapa? Nah, ini yang ditanya. Seperti itu. Yuk kita jawab. Nah, di sini tadi diketahui massa satunya 0,3 kg atau 300 gram tadi kan. Ingat kita rubah ke kilogram. M2-nya 0,1 kg. Nah, kecepatan benda 1 dan 2 itu sama 4 meter per sekon. Tapi di sini kita beri tanda negatif. Kenapa? V2-nya ke kiri berarti kita anggap negatif. Kemudian V1 aksennya juga setelah memantul, dia ke kiri juga. Tadinya ke kanan dia bergerak, sekarang setelah dia bertumbukan ke kiri. Oh, berarti negatif juga. Negatif 1 meter per sekon gitu. Ngerti ya? Nah, yang ditanya adalah berapa V2 aksennya. Yuk kita jawab. Kita gunakan hukum kekekalan momentum tadi, yaitu apa tadi? Jumlah momentum sebelum tumbukan akan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan ya, atau M1 P1 aksen sama dengan M2 kali V2 aksen. Itu dia enak ya. Ini dia. Ya, oke, ini kita masukin. M1-nya tadi 0,3, P1-nya 4 tambah M2-nya 0,1 kali V2-nya min 4. Nah, kan ingat tadi min karena arahnya ke kiri. Sama dengan M1 0,3 kali min 1. Tadi kecepatan V1 setelah tumbukan ke kiri juga. Nah, berarti sini kita beri tanda negatif ya. Ditambah M2 0,1 kali V2 aksen. Ini yang ditanya ya. Oke? Nah, 0,3 dikali 4 itu 1,2. 0,1 dikali minus 4 itu minus 0,4. 0,3 dikali minus 1 minus 0,3. 0,1 dikali V2 aksen 0,1 V2 aksen. Oke? 1,2 dikurang 0,4 itu 0,8. Nah, kemudian minus 0,3 pindahkan ke kiri. Jadi ditambah 0,3 sama dengan 0,1 V2 aksen. Nah, 0,8 ditambah 0,3 hasilnya 1,1. Nah, 1,1 0,1-nya pindah ke bawah. Jadi dibagi 1,1 dibagi 0,1. Dapatlah jawabannya 11 meter per sekon. Seperti itu ya. Oke? Paham ya, Nak ya? Nah, di sini kan V2 aksennya Pak positif Pak. Tadi kan V2-nya negatif. Nah, kenapa jadi positif? Karena setelah tumbukan arah kecepatannya ke kanan. Makanya dia jadi positif 11 meter per sekon. Seperti itu. Paham ya? Contoh soal yang kedua. Sebuah benda A yang bermassa 0,5 kg yang sedang bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon ke timur. Nah, ke timur tahu ya. Jadi massa benda A-nya itu 0,5 dan kecepatannya 2 meter per sekon ke timur. Nah, menabrak benda B yang bermassa 0,3 kg yang bergerak 4 meter per sekon ke barat. Jadi berlawan arah ya. Setelah tabrakan, benda B bergerak 2 meter per sekon ke timur. Jadi berlawanan arah dia benda B-nya. Oke? Maka hitunglah kecepatan benda A setelah tabrakan atau tumbukan. Paham ya? Yuk, kita tulis yang diketahui. Berarti di sini
MA-nya tadi 0,5 kg ya. Kemudian kecepatannya 2 meter per sekon ke timur. Ke timur berarti kita anggap positif aja. Nah, gitu ya. Ditambah MB-nya 0,3 dikali minus 4. Nah, ini kan 4 meter per sekon ke barat, berarti ke kiri. Nah, berarti minus. Nah, setelah tabrakan, benda B 2 meter bergerak 2 meter per sekon ke timur. Nah, ini benda B-nya. Nah, di sini kan positif, tidak negatif karena dia bergerak ke timur. Sedangkan benda A-nya berapa? Nah, itu yang ditanya. Nah, gitu ya. Oke, yuk kita kalikan ini. 0,5 dikali 2 berarti 1. 0,3 dikali minus 4 berarti minus 1,2. Ini dari mana Pak minus 0,6? Dari sini. 0,3 dikali 2 kan 0,6. Pindah ke kiri jadi minus 0,6 gitu. Sama dengan 0,5 V aksen atau VA lah ini ya. Ini kita anggap VA-nya ya. Kemudian 1 dikurang 1,2 dikurang 0,6. Dapatlah hasilnya 0,5. 0,8 ya, 0,8. Jadi 0,5 VA aksen sama dengan 0,8. Berarti 0,8 dibagi 0,5 dapatlah min 1,6 meter per sekon. Nah, Pak kenapa minus? Karena bola A tadi mula-mula arahnya kemana nak? Ke timur. Berarti setelah tumbukan dia ke barat. Berarti tandanya negatif. Seperti itu nak ya. Paham ya? Nah, itu contoh untuk hukum kekekalan momentum. Oke? Baik, mungkin itu aja dulu materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Nah, sedikit aja materinya. Yang penting kalian bisa paham ya nak ya. Baik, itu saja dulu pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi. Selamat pagi.